Oke, jadi ini adalah Sennheiser Momentum Wireless 4 headphone yang butuh 3 tahun buat si Sennheiser bikin ini dari seri sebelumnya, seri 3 yang di launching pada tahun 2019. Dan yang menarik, harga launchingnya ini lebih murah dibandingkan harga launching dari seri 3. 3 tahun ya, gila. Ini antara Sennheiser yang males atau memang lagi nunggu banyak upgrade-nya. Tapi yang jelas setelah saya cobain headphone ini sekitar 2 minggu, para pesaingnya termasuk Sony, Apple, dan juga Bose itu harus ketara-ketir sih. Kalau kita lihat kompetitornya kayak Sony terus juga Bose, Sennheiser ini bisa dibilang yang paling jarang lah ngeluarin produk terbaru. Kayak contohnya si Momentum True Wireless yang TWS 3 kemarin kita bahas, itu butuh waktu 2 tahun untuk mereka launching produknya. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya Sennheiser, memang mereka itu sering kayak gini ya. Jadi mereka itu jarang untuk launching produk kalau dirasa fiturnya kurang banyak dan upgrade-nya kurang layak. Sekarang kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya itu ada apa aja ya. Jadi kita bakalan dapat pouch kayak gini. Yang ini menurut saya udah audiophile banget lah. Kalau misalkan kalian ke cafe atau ke bawah ke studio terus bawa headphone kayak gini, ini pouchnya aja udah mengintimidasi dengan logonya Sennheiser seperti ini. Dia pakai bahan plastik yang dijahit fabrik seperti ini yang seharusnya kalau misalkan jatuh ataupun kedudukan itu masih nggak masalah. Di dalamnya juga terorganize dengan rapi. Kita dapat kabel cas yang warnanya sesuai dengan pouchnya, kabel audio jack, splitter, dan juga ada buku panduan. Yang semuanya tertata dengan rapi, kelihatan kalau niat dan kelihatan premium. Kalau secara desain, jujur aja menurut saya desainnya ini membosankan sih ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seri 3 itu masih ada aluminiumnya, ada metalnya di bagian headbandnya. Tapi kalau ini cuma putih dan 2 color palette aja, putih dan juga krem seperti ini. Yang desain itu memang selera orang masing-masing, tapi kalau menurut saya ini desainnya flat terus juga plain ya, terlalu membosankan lah. Cuman hal tersebut akan termaafkan ketika kita sudah pakai headphone-nya. Ini rasanya kayak enak banget. Dipakai itu lembut, dingin, dan suaranya juga enak. Nanti kita bahas lebih masalah suaranya. Kita bahas satu-satu dulu kenapa dia bisa enak untuk dipakai. Pertama, karena dia nggak pakai aluminium, nggak pakai metal, jadi dia lebih ringan ketimbang generasi sebelumnya. Enak banget untuk dipakai. Di bagian headbandnya ini pakai bahan kulit yang lembut, halus, dingin. Earpadnya juga pakai bahan yang sama. Dipakai lama itu nggak terlalu bikin capek. Banyak kerasa lah, karena kan saya juga sering review headphone yang harga 1 juta, 2 juta, 500 ribu. Kalau dibandingkan dengan ini, ibaratnya kalau saya ibaratkan ya, itu kayak naik mobil LCGC terus naik mobil Toyota Alphard gitu. Jadi dari segi kenyamanannya itu udah jauh beda banget. Dan karena ini headphone yang tipenya itu over ear, jadi bagian telinga itu ketutup semua. Suara-suara background sebenarnya tanpa ANC pun udah enak ya. Cuman kalau kita ngomongin ANC, ya ANC-nya Sennheiser ini termasuk salah satu yang terbaik lah. Walaupun kalau menurut saya, dibandingkan dengan Bose Noise Cancelling 700, lebih kedap Bose lah. Tapi masalah ANC ini juga menurut saya preferensi. Karena kalau misalkan dia terlalu kedap, itu kadang pressure-nya kan gede. Jadi telinga itu sakit gitu. Tapi kalau ini menurut saya pas, walaupun memang resikonya dia nggak terlalu kedap, nggak sekedap Bose. Dan ngomongin ANC, kita juga bisa custom ANC-nya ini di aplikasinya si Sennheiser yang namanya adalah Smart Control. Kita bisa atur level ANC atau mode transparansinya, jadi semakin digeser ke kiri akan semakin kedap. Dan kalau kita tekan menu ANC akan ada menu White Noise Reduction, ciri khas dari Sennheiser yang menurut saya lebih kerasa aja dibandingkan dengan Momentum True Wireless 3-nya. Jadi namanya memang agak-agak menjebak ya. Jadi kalau misalkan namanya Momentum True Wireless itu berarti TWS. Tapi kalau Momentum Wireless tanpa ada kata True berarti dia headphones. Dan menurut saya kalau kita ngomongin White Noise Reduction-nya itu lebih enak si Momentum Wireless 4 ini ketimbang yang Momentum True Wireless 3. Terus secara default dia ada fitur yang namanya Smart Pause. Jadi dia udah nyala walaupun kita nggak pakai aplikasinya. Jadi ketika kita lepas dari telinga dia akan pause sendiri untuk menghemat baterai. Sama kayak fitur ear detection lah kalau misalkan di TWS. Ketika dipakai di telinga dia juga ada sensornya dan akan ada kayak bunyi semacam cetik, ciri khas Sennheiser juga ini bunyinya. Terus juga sama kayak pesaingnya si Sony WH-1000XM5 Momentum 4 ini juga pakai touch gesture untuk beberapa kontrol. Kayak touch sekali untuk pause dan juga jawab telepon, swipe ke atas untuk volume up dan bawah untuk volume down. Kalau yang sering saya pakai ya si touch gesture untuk volume up, volume down dan juga pause aja sih ya. Untuk fitur touch gesturnya yang lain sebenarnya banyak. Cuman yang sering saya pakai ya cuma 3 itu aja. Dan sama kayak headphone pada umumnya, Sennheiser Momentum 4 Wireless ini bisa terkoneksi dengan device kita dengan Bluetooth atau audio
jack. Untuk Bluetoothnya dia support dengan kodek SBC, AAC, aptX, aptX XD atau aptX Adaptive Codes. Dan udah saya coba di keduanya, jadi saya coba di iPhone untuk pakai Bluetooth kodek AAC dan juga aptX XD-nya untuk di Android, dan dua-duanya menurut saya kalau misalkan kalian adalah fans Sennheiser dan harus nunggu 3 tahun dari Momentum Wireless 3 ke Momentum Wireless 4 ini, penantian 3 tahun itu menurut saya worth it karena suaranya itu enak banget. Suara itu memang preferensi orang masing-masing ya. Cuman kalau ada telinga yang gak suka sama driver atau suara dari Momentum Wireless 4 ini, kayaknya butuh ke THT deh. Telinganya mungkin ada yang bermasalah. Misalkan kita nggak pakai smart controlnya, nggak pakai aplikasinya, secara default out of the box aja, menurut telinga saya dia udah enak. Tapi audiophile atau penikmat audio itu kan punya ciri khas masing-masing ya, punya karakter masing-masing. Ada yang suka frekuensi low, karakter bass, ada yang suka vocal enhancement. Tenang aja karena Sennheiser udah memfasilitasi itu semua. Dengan di aplikasinya nih kita bisa atur custom equalizer-nya sesuai dengan keinginan telinga kita. Kita juga bisa pilih-pilih presetnya sesuai dengan lagu yang kita mainkan. Tapi sekali lagi out of the box-nya aja tanpa aplikasi, menurut telinga saya itu udah enak. Kalau saya bilang sih ini istilahnya adalah crystal clear. Suaranya itu natural, suara low, mid, high dari setiap instrumen itu utuh kedenger. Buat yang udah punya headphone Sennheiser Momentum Wireless 4 ini bisa tulis di kolom komentar lah ya pengalaman kalian untuk bantu saya mendeskripsikan gimana enaknya dia. Atau kalau misalkan kalian nggak percaya dia enak, saya Sherlock aja. Terus kalian datang ke sini dan cobain sendiri. Saya coba dengerin lagunya Coldplay, Hymn for the Weekend. Suara icik-iciknya yang biasanya saya dengerin di AirPod itu kecil banget, di sini tuh kelihatan jelas, clarity-nya bagus. Setiap instrumen dari lagu itu kayak kedenger semuanya gitu. Separasinya pun juga jelas. Kalau saya bandingkan dengan Momentum True Wireless 3 kemarin, walaupun dia beda segmen ya, karena itu TWS yang in-ear, ini over-ear. Tapi kalau kalian ngomongin kualitas suara, ini emang enak sih. Saya berani bilang kalau ini adalah salah satu headphone terenak yang pernah saya dengarkan. Kalau terbaik enggak sih, dia terenak. Tapi sayangnya kalau kita gunakan headphone ini untuk telepon, ya kalau cuma phone call biasa oke sih. Tapi kalau misalkan kita pakai dia untuk meeting, pakai Zoom gitu, menurut saya masih kurang proper. Karena ya mic-nya kecil aja di headphone ini. Untung-untungan masih ada mic-nya, karena biasanya headphone itu nggak ada mic-nya. Jadi saran saya kalau misalkan digunakan untuk meeting online, ya pakai mic eksternal lah. Karena suara mic-nya, ya kita tes langsung aja. Jadi yang kalian dengarkan ini adalah suara mikrofon dari Momentum Wireless 4. Kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya udah dengerin sih tadi ya. Dan menurut saya sih standar, karena headphone, kenapa dia bukan dibilang headset? Karena headset itu kan ada mic eksternalnya ya. Kalau headphone itu ya masih untung-untungan ada mic. Jadi suaranya karena untung-untungan ada mic, menurut saya ya standar. Kayak gini aja suaranya. Terus kalau untuk masalah baterai, jujur saya belum pernah nyobain dia, atau saya belum pernah ngitungin dia sampai berapa lamanya. Yang jelas ketika 1 minggu lebih saya pakai ini, saya nggak pernah ngecas sekalipun. Dan tadi ketika saya bikin skrip, saya penasaran kok dia nggak habis-habis. Dan ternyata ketika saya cek di website audio yang menurut saya kredibel di soundguys.com, untuk Sennheiser Momentum 4 Wireless ini, baterainya ketika dicoba untuk playback dengan ANC-nya on ya, dia bisa bertahan 56 jam 21 menit. Dibandingkan dengan kompetitornya, Bose 700 noise cancelling itu 37 jam. Sementara untuk Sony 31 jam, dan yang paling rendah ya tahu sendirilah ya siapa ya, si AirPod Max dengan 20 jam padahal harganya 7 jutaan. Tapi ngomongin harga, saya tadi kan bilang kalau dia lebih murah harga launchingnya ketimbang si seri sebelumnya. Jadi harganya itu sekarang masih mahal sebenarnya, mungkin karena baru-baru launching aja masih mahal kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi di harganya itu kalau saya cek di marketplace 5,6 juta rupiah, sementara si Sony WH-1000XM5 itu di 4,6 juta, Bose 700 noise cancelling juga 4,6 juta, AirPod Max masih 7 juta, jadi kita skip aja dia. Ya harga-harga yang sebenarnya fleksibel lah untuk sebuah headphone. Kalau kita ngomongin ANC, kita ngomongin budek-budekan, kedap-kedapan, saya lebih prefer ke Bose ya. Bose 700 itu kedap banget. Terus kalau kita ngomongin suara antara Sony dan juga si Sennheiser Momentum 4 Wireless ini yang agak berat sih ya. Karena kayak tipis gitu perbedaannya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer si Sennheiser Momentum 4 Wireless ini. Karena suaranya itu crystal clear banget. Jadi suara yang saya dengarkan itu kayak saya berasa masuk di dalamnya gitulah. Gampangnya seperti itu. Cuman kekurangannya dia harusnya memang di drop price ya, karena kompetitornya kan di range 4,6, ini 5,6, harusnya didiskon lagi atau apalagi biar harganya yang mirip-mirip lah. Dan kekurangan lain menurut saya ini ya, karena desain itu kan preferensi masing-masing, desainnya yang menurut saya terlalu flat, terlalu plain, terlalu datar.
dan membosankan. Mic-nya pun juga standar. Terus karena dia headphone, harusnya menurut saya headphone itu bisa dilipat. Jadi kalau misalkan kita bawa mobile itu lebih enak. Karena kalau nggak bisa dilipat ya pushnya aja segede ini masuk ke tas waist bag saya aja nggak mungkin cukup. Tapi kekurangan tadi akan termaafkan atau tiba-tiba kalian lupa ketika kalian udah pasang headphone-nya ini di telinga. Karena feel-nya itu soft, dingin, lembut, ringan, suaranya itu crystal clear dengan separasi yang bagus, baterainya awet, bluetooth codecnya lengkap, terus juga ada audio jack jadi bisa dual connection. Dan suaranya, kalau saya bilang sih ini adalah salah satu headphone terenak yang pernah saya dengarkan. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.